Ya, para pemilik suara di DKI ini supaya memilih gubernur yang benar-benar paham lah. Naik busway, turun lagi naik angkot, turun lagi naik ojek. Padahal itu kan kewajiban loh. Transportasi angkutan umum itu kewajiban, bukan. Kita parkir lagi di istana, balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber, Presidium Indonesian Traffic Watch, Edison Siahaan. Ya, Apa kabar Bang? baik. Gimana kabar? Baik Bang. Sibuk apa nih Bang Edison sekarang? Ya, sibuk ngamati sosial, transportasi, pokoknya gejala sosial di ibu kota, di Jakarta ini ya kita pantau terus setiap hari. Dan kebetulan kita kan jurnalis ya, jadi agak relevan lah gitu loh. Apa yang kita lakukan itu dengan profesi kita gitu. Bang, awal mula mendirikan Indonesian Traffic Watch atau ITW itu kepikiran dari mana sih Bang Edison? Itu sebenarnya begini, ada keprihatinan di kita dengan beberapa wartawan, kawan-kawan wartawan senior dulu yang meliput di lingkungan kepolisian. Prihatin melihat kondisi lalu lintas itu kok sepertinya tidak ada solusi ya yang efektif bagaimana upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas itu. Dan ada yang belum tersentuh di situ, yaitu antara hak, kewajiban dan komunikasi publik atau masyarakat terhadap penyelenggara lalu lintas, yaitu pemerintah gitu ya. Lalu kita hadirlah di situ, kita sepakat waktu itu hadir, kita buatkan badan hukumnya, lalu bersosialisasi, kita sosialisasikan. Jadi salah satu peran ITW itu adalah menjembatani antara publik pengguna jalan dengan penyelenggara jalan, yang dimana di situ ada lahir hak dan kewajiban, supaya masyarakat itu tahu bahwa dia juga memiliki hak dan kewajiban ketika menggunakan jalan raya itu di situ. Selain itu kita juga mensosialisasikan bagaimana berlalu lintas yang baik, ada etika di sana, ada rasa kebersamaan di sana. Itu kita bangun dengan masyarakat. Gitu mungkin soal itu. Berarti udah berapa lama nih ITW berdiri Bang Edison? Kita dirikan waktu itu launchingnya itu, dan kebetulan kita minta sebagai penasehat itu kan Pak Sisto Adwinoto. Beliau itu salah satu purnawirawan Pati Polri yang paham soal lalu lintas. Jadi beliau memberikan satu. Baru kedua Pak Komjen Nugroho Jayusman. Nah itu kita minta sebagai penasehat, dan beliau itu sering memberikan arahan-arahan lah buat kita gitu loh. Begini kondisinya seperti itu. Itu yang kita lakukan secara rutin sampai saat ini. Tapi memang sebegitu urgensinya Bang ya, lalu lintas di Jakarta ini sampai ITW didirikan. Kalau bisa saya diizinkan saya sebut bahwa kita ini sudah masuk kategori gawat darurat sebenarnya lalu lintas kita ini ya. Tumpang tindih, pelanggaran dan lain sebagainya yang melahirkan kemacetan panjang, kemacetan yang setiap hari menjadi menu masyarakat warga Jakarta khususnya. Maka kita tidak boleh lagi berdiam diri menunggu, harus mendorong terus pemerintah supaya melakukan sesuatu yang lebih baik untuk mewujudkan Kamtipmas lantas itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang berlangsung tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Contoh, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa angkutan umum yang disebut angkutan umum adalah angkutan yang memenuhi syarat seperti KIR, berbadan hukum. Otomatis pengemudinya harus menggunakan SIM umum. Tapi kita lihat sekarang, banyak itu kendaraan pribadi yang berpraktek sebagai kendaraan umum. Otomatis itu menambah jumlah kendaraan. Banyak orang beralih profesi menjadi driver online katanya. Jadi itu adalah salah satu pemicu juga terjadinya kemacetan, sehingga jumlah kendaraan di Jakarta itu sudah tidak terbendung. Bahkan 2 kali lipat dari jumlah penduduknya kendaraan bermotor. Jadi kalau dikeluarkan itu mobil semua di jalan, parkir di jalan raya. Belum lagi masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat. Itu kita tandai dengan di berbagai penjuru, berbagai ruas jalan yang ada di ibu kota itu hampir semua pelanggaran. Anehnya itu dijawab hanya dengan penindakan. Ada lagi
upaya pembatasan kendaraan dengan ganjil genap. Sementara itu lagi apa? Ada operasi lagi yang digunakan polisi itu satu tahun itu ada 3 jenis operasi. Zebra, patuh, dan simpati. Yang sudah bertahun-tahun dilakukan Polri, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya mewujudkan Kamseltiptar lantas itu. Anehnya, ada kebanggaan tersendiri buat mereka untuk mengumumkan bahwa jumlah yang ditindak itu terus meningkat. Tetapi tidak ada evaluasi gitu loh. Tidak ada evaluasi. Loh, kita ini kok operasi, tapi tidak ada efeknya gitu. Harusnya kan dicari cara lain kan gitu loh. Saya selalu dari sejak dulu saya sarankan supaya dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu dari komunitas yang paling kecil sehingga menjadi nasional, maka itu menjadi menjadi mindset masyarakat itu. Sampai tertib lalu lintas itu adalah kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, ya otomatis setiap orang memenuhi kewajiban harus menggunakan itu kan, melakukan itu. Dan tidak perlu lagi tuh polisi di jalanan. Kalau sudah masyarakat itu sadar gitu loh. Nah ini, tetapi ya yang dilakukan seperti kita lihat tadi. Penindakan aja yang dilakukan, terus penindakan. Kemudian soal kemacetan lainnya adalah jumlah kendaraan. Ya. Ruas dan panjang jalan yang ada tidak mampu lagi menampung kendaraan itu. Akhirnya timbulnya penumpukan, kemacetan, dan lain sebagainya. Anehnya, yang dilakukan adalah upaya membatasi kendaraan mobil kendaraan yang digunakan itu, bukan membatasi jumlahnya. Maka lahirlah ganjil genap. Masyarakat dibeli lagi mobilnya satu lagi yang genap. Jadi bukan solusi gitu loh. Ini kalau bisa dibilang ini kepala gatal, kaki digaruk lah. Kira-kira begitulah ini kalau gue bilang. Bang, berarti kalau ibarat orang sakit, permasalahan lalu lintas di Jakarta ini udah level apa nih? Udah diimpus, terus di ICCU lah. Impusnya itu bukan hanya satu, semua tuh. Karena kompleks banget loh. Tingkat stres paling tinggi di Jakarta ini akibat kemacetan. Hampir tidak ada solusi yang efektif dan bisa permanen yang dilakukan untuk mengatasi mewujud Kamseltiptar lantas di Jakarta itu. Bagaimana solusinya? Ya, kurangin dong jumlah kendaraan. Jangan geraknya aja yang dikurangin, jumlahnya. Tapi dengan catatan pemerintah harus siapkan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi, serta memastikan bahwa transportasi itu bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Bang Edison, dampak dari adanya permasalahan kompleks lalu lintas, kemacetan, itu apa sih, Bang? Dampaknya, Bang? Wah, itu sangat langsung kita rasakan tuh kan. Contoh, akibat kecelakaan. Jadi kecelakaan di Indonesia ya, di Indonesia ini ada 27.000 korban setahun akibat kecelakaan ya. Artinya setiap hari ada 76 orang yang korban jiwa. Setiap jamnya 3 orang yang meninggal. Coba kalau kita katakan tiga orang meninggalkan istri dan anak. Katakan anaknya 2, istri 1, udah 4. 4 kehilangan sosok yang menjadi tulang punggung mereka. Bayangkan setiap tahun. Jadi 3 kali 4, 12 orang yang siap-siap masuk untuk ke kondisi yang paling menyedihkan. Jurang kemiskinan. Iya. Nah, itu yang kecelakaan. Kemacetan. Ya, kalau dilihat dari hasil penelitian Bappenas menyatakan bahwa akibat kemacetan itu mengalami kerugian sekitar 75 triliun per tahun. Itu Bappenas loh yang merilis itu, 75.000. Nah, belum lagi soal tingkat stres masyarakat, polusi udara, itu dampak secara langsung itu nggak usah pakai teori-teori, itu langsung itu kita rasakan tuh gitu loh kemacetan tuh. Itu ibaratnya paru-paru orang Jakarta itu kayak apa tuh, Bang? Knalpot itu sebagian tuh. Coba. Jadi sangat perlu ya, Pilpres kan sudah selesai ya. Terus Presiden belum mengumumkan kabinetnya. Jadi kita minta kepada pemerintahan terpilih ini nanti dalam menyusun kabinetnya supaya menunjuk
Menteri Perhubungan itu yang benar-benar paham persoalan lalu lintas. Benar-benar dia mempunyai kompeten lah, mempunyai kompetensi untuk bicara mengenai permasalahan lalu lintas. Jangan kaki gatal, kepala digaruk. Maksudnya apa itu, Bang? Ya itu tadi, ini persoalannya di sana dikerjain gitu loh. Jadi nanti kita, begitu juga Gubernur DKI. Sekarang kan kita mau mendekati pilkada ini ya. Jadi kita mintalah kepada masyarakat, banyak para pemilik suara di DKI ini supaya memilih gubernur yang benar-benar paham lah soal lalu lintas. Persoalan pokok di Jakarta itu kemacetan. Dan kemacetan itu berdampak kepada banyak persoalan lain. Bisa jadi gangguan keamanan nggak sih, Bang? Oh, potensi. Misalnya gimana? Coba kemacetan tuh. Gampang emosi kan? Itu menjadi potensi bisa menimbulkan gangguan kamtipmas itu. Gejolak sosial. Apalagi sekarang banyak, Bang, ya di medsos itu yang viral orang berantem gara-gara senggolan di jalan. Itu mungkin karena pengaruh itu juga nggak sih, Bang Edison? Jadi saya terus terang saya salut, saya apresiasi saya warga Jakarta ya yang benar-benar kuat melintas di jalan dalam kondisi seperti ini, mentalnya itu loh. Saya tuh kalau menggunakan kendaraan itu tambah dosa saya. Kenapa? Karena maki-maki orang terus gitu loh. Maki-maki orang terus, itu kebun binatang keluar semua itu. Coba bayangkan seluruh pengguna kendaraan itu, pemakai kendaraan, maki-maki terus gitu loh. Jadi kalau ada yang masih bilang tenang gitu di Jakarta, hebat, luar biasa mentalnya itu. Siapapun nggak akan kuat di Jakarta ini. Jadi semua dalam kondisi keterpaksaan menggunakan jalan raya itu. Sementara apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Polri, menindak. Itu aja yang dilakukan. Tidak ada upaya lain. Bahkan pernah saya WA, saya ceritakan ini kepada seorang pejabat Korlantas lah ya, yang pejabat di level Korlantas. Saya bilang, ini kondisi lalu lintas ini sudah semakin parah, saya bilang gitu. Apa dia balas? Saya yakin bila teknologi ETLE semakin persoalan Jakarta selesai katanya. Waduh, ini saya bilang ini otak kawan nih ya. Menindak melulu, penting dapat denda aja melulu. Sebenarnya dia harus berpikir kalau masyarakat sudah tingkat kesadaran sudah tinggi, itu yang lebih efektif daripada harus pakai ETLE. Coba kalau kita bilang, lampu merah berhenti, sama semua ya, hijau jalan. Lah ini enggak, merah, kuning, hijau jalan semua, enggak ada persoalan. Aduh, jadi seakan-akan mau berlomba-lomba untuk menjaring orang bersalah dengan harapan denda tilang untuk memenuhi pundi-pundi PNBP itu, pendapatan negara bukan pajak. Apakah itu yang kita majakin rakyat? Apakah itu yang kita mau? Tidak kan. Sampai sekarang Polri belum berhasil ya menjadikan keselamatan dan tertib berlalu lintas itu menjadi pelajaran masuk kurikulum pendidikan nasional. Sebenarnya dari SD atau SMP harus sudah ada itu minimal satu semester lah ya, supaya tertanam dari sejak kecil, sejak dini masyarakat itu menjadikan tertib dan selamat itu menjadi budaya yang harus diwujudkan gitu loh. Jadi tapi sampai sekarang alhamdulillah belum bisa Polri meyakinkan pemerintah, khususnya yang pemilik kurikulum itu ya Kemenduk sana, harusnya bisa itu minimal satu semester lah di tingkat SD atau SMP, harus dari sejak dini ditanamkan. Sama seperti kita menjalankan ibadah lah katakan ya, kita kan dari kecil kan dia diajarkan orang tua begini, akhirnya jadi kebutuhan itu. Bang, berarti ini masyarakat kunci satu-satunya ya harus beralih ke angkutan umum dong? Mestinya seperti itu ya. Jadi angkutan umum itu harus tersedia. Nah, di sini tersedia dan terjangkau ya secara ekonomi dan tersedia terintegrasi ke seluruh pelosok. Orang jalan kaki paling jauh 500 meter. Kalau sudah lewat itu udah malas orang. Nah, jadi halte-halte atau perhentian mobil itu, angkutan umum itu harus paling maksimalnya paling jauh 500 meter lah dari pemukiman warga itu. Tapi faktanya sekarang, bayangin, turun dari sini, stasiun ini, naik ojek lagi, naik gojek ke kantornya. Jadi berapa kali kan? Jadi makanya harus dirancang. Tapi memang sudah harus mundur ke belakang, sudah terlalu parah memang. Kalau untuk merancang dengan
lokasi pemukiman kan gitu loh ya. Tapi bisa dikurangi dengan rute yang ada gitu lah. Fokuslah pemerintah itu membangun itu, menyiapkan transportasi yang terintegrasi itu, dan satu lagi kenyamanan. Sebagian ada sekelompok masyarakat yang tidak peduli dengan transportasi angkutan umum karena apa? Karena nggak nyaman, nggak aman. Nah, ada sebagian yang karena apa? Mahal. Ini naik motor gitu loh. Iya, lebih murah naik motor Ya, kan. lebih murah naik motor. Saya isi 20.000 udah 2 hari saya kantor rumah gitu loh. Iya. Sementara naik angkutan umum, naik busway, turun lagi naik angkot, turun lagi naik ojek, Naik KRL. KRL. Itu. Jadi padahal itu kan kewajiban loh. Transportasi angkutan umum itu kewajiban, bukan bisnis gitu loh. Itu adalah pelayanan publik yang harus disiapkan oleh pemerintah. Artinya disubsidi harusnya. Jangan bukan bisnis itu. Lah ini hitung-hitung pemerintah bisnis. Kalau nggak menguntungkan nggak dibuat. Nah ini perbedaan persepsi juga. Gitu loh. Sementara ketika dia operasional diambil jalan kita. Jalur busway itu kan. Tapi dia hitungannya bisnis. Coba harusnya dibayar dong jalan yang diambil itu kan jalan umum itu. Yang diambil satu apa itu jalur itu. Jalur ya. Iya. Kalau mau begitu dia bikin jalan sendiri dong. Ini jalan publik diambil tapi dia mengutip ongkos dari situ. Harusnya dibayar buat kita dong itu buat publik itu kan dalam bentuk pembangunan. Tapi kan ini enggak. Terus kemudian di Jakarta PKB itu pajak kendaraan bermotor itu. Itu saya rasa urutan pertama terbanyak dalam mengisi APBD DKI. Pajak kendaraan. Iya PKB itu. Tapi lihat pengembalian itu dalam bentuk pembangunan masih kurang. Harusnya kan itu dari PKB itu harus dikembalikan untuk transport. Dari pajak yang kita bayar Iya. tuh harusnya linear dengan peningkatan fasilitas ya. Nah Bang, ini kan mau pilkada juga nih, gubernur. Abang melihat kira-kira dari ketiga calon inilah, mana Siapa calonnya? Saya juga kurang Ridwan Kamil, Pramono Anung sama Dharma Pangrekun. Kira-kira Abang melihatnya secara kualitas ketiganya ini dalam hal penataan transportasi mana yang meyakinkan? Kalau Abang lihat? Nggak ada. Semua calon ini nggak ada yang pernah menyelesaikan persoalan lalu lintas. Dari 3 pasangan ini, siapa coba yang pernah menyelesaikan atau mengatasi atau berhadapan dengan masalah lalu lintas? Ridwan Kamil di Bandung juga berada juga transportasinya. Nah lalu apa yang mau kita nilai dari situ? Apa yang mau kita harapkan dari dia? Apa yang mau kita berikan saran buat dia? Orang dia aja nggak ngerti kok. Artinya kan orang yang kita berikan saran itu kalau dia mengetahui persoalan. Oh begini. Kalau enggak semua. Siapa itu? Pramono Anung. Ya. Ya, alhamdulillah lah ya namanya Pramono Anung kayak gitu ya. Pernah dia tahu soal lalu lintas. Rano Karno pernah jadi gubernur kan? Tidak pernah juga. Banyak jalan-jalan di Banten tuh yang hancur itu. Banyak kawan-kawan wartawan, wah ini banyak. Nggak ada peduli. Dharma Pangrekun. Ya, Dharma Pangrekun itu kebetulan saya kenal kan gitu loh kan. Kenal baik itu. Cuman ya, lah iyalah. Terus Ridwan Kamil. Kita lihat di Jawa Barat ya, sama aja. Bang, berarti bagi calon pemimpin Jakarta ke depan membenahi persoalan transportasi ini sulit atau gimana Bang Edison? Kalau mau sih bisa, tapi kalau enggak jadi sulit. Dan aku yakin dia juga bingung dari mana memulainya ini gitu loh. Terus memulainya itu baru berpikir memulai itu ya, apalagi melaksanakan. Jadi akhirnya dia gitu-gitu aja, tambal sulam aja persoalan tambal sulam gitu-gitu aja. Dari gubernur zaman Cepojibowo apa Bokeh kan, Pojibowo ya begitu-gitu aja. Lah MRT itu kan zaman Pojibowo dirancang itu. Busway zaman Setiausaha kan. Jadi ya tambal sulam terus agak sedikit variasi sedikit itu aja itu. Nah, Bang Edison ini kan juga pemerintah mau memindahkan ibu kota ke IKN. Abang ngeliat setuju nggak? Wah, dari sisi mana kita lihat ya? Transportasi lah untuk menyelesaikan persoalan transportasi karena kan pemerintah berdalih bahwa saya minum dulu ya. makin ASN yang dipindahkan ke sana maka bisa meredam persoalan transportasi di Jakarta nih. Abang melihatnya gimana nih pemindahan ibu kota ini?
kalau saya melihat begini, ibu kota negara itu kan sudah jadi undang-undang, tetapi kan tidak menutup kemungkinan itu direvisi kan. Artinya bisa aja perpu keluar untuk membatalkan itu kan bisa aja. Tetapi memang tadinya sejak 2015 waktu itu nggak salah udah kita suarakan itu supaya yang dipindahkan itu bukan istana negara, bukan kantor pemerintah pusatnya gitu loh. Karena apa? Ibu kota negara itu Jakarta itu kan didukung dengan sejarah yang penuh sejarah ya. Disinilah dijahit merah putih kan. Disinilah dibacakan proklamasi, itu dari sisi sejarah. Tadinya lebih efektif saya rasa menteri yang dipindahkan, kementerian. Bayangin menteri peningkatan wilayah pedesaan katanya kan di Jakarta. Di mana mau diurusnya itu? Menteri kehutanan di Jakarta. Emang ada hutan di sini? Kalau ada di sana kelurahan Hutan Kayu ada. Menteri kelautan katanya. Cukup sebenarnya di Jakarta itu Presiden, Mendagri, Menlu, Menhan. Menteri kehutanan dia bikin di Kalimantan kan. Menteri Pertanian Sumatera. Presiden tinggal lewat apa kan rapatnya apa itu telekonferensi. Telekonferensi atau Zoom segala macam kan otomatis kabinet itu berpindah, menteri-menteri itu berpindah, Jakarta longgar. Itu lebih efektif, tetapi tidak menghilangkan sejarah bangsa itu. Artinya tidak menggeser. Nah, di sana sampai sekarang juga masih banyak yang pro kontra kan. Apalagi di akhir-akhir penghujung pemerintahan Jokowi ini kan semakin kencang sekarang kan. Nggak tahu apakah itu nanti dilanjutkan. Kalau saya sih bilang kayaknya sih ya. Kayaknya sih. Enggak itu, kayaknya. Agak berat juga itu anggarannya kan. Berarti tak menjamin pindah ibu kota, persoalan lalu lintas di Jakarta terurai Bang ya? Jaminan nggak Bang Edison? Enggak lah. Enggak jaminan. Yang buat macet kan bukan istana negara kan. Kesadaran tertib masyarakatnya yang buat itu jadi semraut. Semraut lalu lintas itu karena kesadaran masyarakat tentang tertib dan keselamatan belum. Macet Jakarta itu karena kendaraannya banyak. Melebihi kapasitas, daya tampung, ruas dan panjang jalan yang ada. Itu persoalannya. Lalu kalau dipindahin, emang ikut mobil-mobil dipindahin ke Jakarta kan enggak pakai? Kan enggak. Nah, Bang Edison, saran Abang nih untuk mencegah agar persoalan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya tidak makin parah dan bahkan tidak sampai masuk ICU yang lebih parah itu. Apa nih Bang, saran Abang dan apa yang mesti dibereskan oleh stakeholder dan masyarakat ke depan? Ditingkatkan pola ya, ditingkatkan sosialisasi dari mulai komunitas masyarakat yang paling kecil. Ya kelompok-kelompok masyarakat dari pedesaan dibangunlah komunitas cinta lalu lintas disitulah. Semua pihak harus berperan di situ. Mungkin setelah itu akan berubah perilaku. 5 atau 10 tahun ke depan mungkin akan berubah perilaku masyarakat kita dalam hal berlalu lintas. Termasuk tadi memasukkan kurikulum pendidikan itu tadi ya. Untuk menjadi mata pelajaran itu dalam kurikulum pendidikan nasional. Itu 5 atau 10 tahun akan kelihatan tuh apa perbedaan masyarakat sekarang dengan nanti dalam hal berlalu lintas. Jadi pemerintah harus segera menyiapkan untuk mengadakan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok tanah air lah. Kalau secara nasional ya. Kalau di DKI itu yang terintegrasi ke seluruh pemukiman ya. Seperti dari pemukiman di Bekasi gitu lah, di Tangerang, di Depok, termasuk Jakarta itu jangan terlalu jauh dari harus mereka baru mendapatkan stasiun halte-halte kendaraan itu. Terintegrasi dan terjangkau secara ekonomi. Cobalah manjakan sedikitlah masyarakat itu lewat transportasi angkutan umum. Pasti tertib, pasti tenang masyarakat itu. Jangan hanya memanjakan diri sendiri pemerintah itu gitu loh. Itu saya rasa. Dan satu lagi, lakukanlah pembatasan jumlah kendaraan, bukan gerak semata gitu. Artinya membatasi dengan ganjil genap itu kan pembatasan gerak itu. Ya. Tapi pembatasan jumlah kendaraan itu harus dilakukan. Bagaimana caranya? Bisa aja dimulai dari yang kecil-kecil lah. Umpamanya
Setiap pemilik kendaraan harus memiliki surat keterangan memiliki garasi. Itu udah ada perdanya kemarin dulu dibuat kalau nggak salah, tapi ada sampai sekarang. Jadi minimal dia kalau ke showroom harus ada surat keterangan dari RT, RW, lurah. Baru showroom bisa menjual kendaraannya dengan menyatakan bahwa dia memiliki garasi. Disertai foto. Lah iyalah, Biar orang yang bukti ya. bersangkutan ini ya. Dia memiliki garasi sehingga showroom bisa memproses pembelian dia. Dan itu menjadi peraturan baku nanti di pembuatan STNK. Kalau tidak ada itu maka tidak boleh. Tapi jangan pula nanti dijadikan apa itu lobby lokal. Wah, udahlah. Akhirnya bernilai surat keterangan itu sekian. Jangan lagi gitu loh. Kalau itu dibuat, yakin aku setengah bisa 20-30% kendaraan itu hilang dari Jakarta. Berarti banyak yang belum punya garasi. Ada 5 mobilnya nggak ada garasi tau di jalan parkirnya coba. Jadi nggak usah dulu lah ke soal apa. Itu aja dulu. Oke, Bang Dison, terima kasih ya Oke. atas Terima kasih, waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bang soal Boleh, persoalan lalu boleh, lintas. boleh. Oke, Oke, terima kasih ya. Saya diundang di JCC. sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bang. Oh iya, harus. Iya. Kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan ini. Harus kita terus suarakan agar pemerintah terbuka telinganya. Sampai berisik agar yang bersangkutan Iya. mendengar. Kalau ini. Tapi biasanya kalau studio jurnalis and content creator kan dekat istana Bang. Oh ini nggak jauh ya? Biasanya denger beliau yang di sana denger Bang. Cuman kita ngobrol pas apa. kita buat konten ini dia tidur, nggak dengar jadinya. Mudah-mudahan tidak. Iya, amin. Saya yakin gubernur terpilih nanti juga pasti responnya cepat lah. Iya. Kita doakan ya Bang. Iya. Jangan lupa di like, di subscribe terus, dan di follow terus Instagram, TikTok, dan channel YouTube Jurnalis and Content Creator supaya kami bisa memberikan informasi-informasi yang edukatif, menarik, dan bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Thank you Bang. Yuk. Terima kasih. Sukses ya.